Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amang. Saya akan menjelaskan APBN dan APBD dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen Raja Hardiansyah SEME. Pengertian APBN dan APBD. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan ke negara, didefinisikan pengertian APBN dijabarkan sebagai rencangan uang oleh pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diterima menjadi APBN oleh DPR. Namanya disebutkan sebagai RAPBN atau disingkat dengan Anggaran Pencapaian dan Belanja Negara. Apabila sudah setuju oleh DPR RI, APBN akan berlaku hingga 1 tahun mendatang. Setara pengertian APBN bisa dilihat pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang itu pengertian APBD adalah tercantum keuangan tahunan yang diantaranya adalah setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi tujuan APBN dan APBD. Fungsi APBN membayar pengeluaran pemerintah di segala bidang. Fungsi distribusi berupa subsidi premium dan dana pensiun. Fungsi stabilitas gunanya untuk menstabilkan ekonomi ketika inflasi. Fungsi regulasi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi APBD membayar pengeluaran dana provinsi di segala desa. Sebagian distribusi berbantuan pemerintah daerah berupa uang tunai untuk membangun perekonomian daerah. Fungsi stabilitas gunanya untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Sumber-sumber penerimaan negara: pajak atau tax, pajak penghasilan PPN, PNBM, biaya materai, penerimaan bulan pajak SDA, laba BUMN, penerima lainnya, hibah swasta asing, penerimaan asli daerah atau PAD. Yang pertama pajak daerah, restribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan PBB, biaya atas tanah dan bangunan DAU dan DAK, hibah swasta asing. Jenis pengeluaran negara. Belanja pemerintah pusat. Yang pertama, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, struktur organisasi kementerian. Belanja pemerintahan pusat menurut fungsi-fungsi kerjanya. Belanja pemerintah pusat transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya. Belanja pemerintah pusat, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, penerapan belanja uang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain. Asas penyusunan APBN. Yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan
produktivitas. Yang ketiga, menitik beratkan pada undang-undang negara. Keempat, peminjaman prioritas pembangunan. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD bisa dilihat dari beberapa gambar. Yang pertama dari Presiden, penyusunan APBN diajukan DPR, penyusunan APBN tahun lalu ditolak, diterima APBN sekarang, dikembalikan lagi dan dilaksanakan oleh Presiden, serta dikembalikan lagi oleh mekanisme penyusunan APBN dan APBD dilakukan oleh Presiden, diajukan DPR, penyusunan APBN, diterima APBN, terus dibuat proposal penyusunan APBN oleh Presiden. Restribusi yaitu merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah berdasarkan undang-undang. Pemungutan dapat dipaksakan di mana saja, maka pemerintah berhak melakukannya untuk sistem seundang-undang. Keuntungan BUMN dan BUMD. Sebagai pemilik BUMN, pemerintah berhak mendapat peroleh pajak dari rakyat, sedangkan BUMD sebalik sama juga dengan mendapatkan laba dari daerah. Denda dan sita. Pemerintah berhak memberikan denda dan sita pada masyarakat yang melanggar, dan karena itu pemerintah tidak segan-segan melakukan denda yang tertagih. Percetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran apabila tidak ada alternatif dan induktif. Tujuannya adalah untuk melakukan pembatasan inflasi yang ditimbulkan oleh masyarakat. Pengaruh APBN dan APBD. Yang pertama, APBN meningkatkan kesejahteraan. Anggaran sebagai depresi oleh kesejahteraan rakyat. Terjadi pembangunan di berbagai sektor.